Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, terakhir sampai di mana pembahasan kita pertemuan lalu? Kenapa nak kias? Naam. Sampai di mana terakhir? Hah? Sampai di situ? Hah? Hukum asal perintah dan larangan. Masya Allah. Baik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya, masih bab terkait dengan perintah dan larangan. Kita sudah menyebutkan hukum asal dari perintah dan hukum asal dari larangan. Baik. Apa hukum asal perintah? Wajib. La. Hukum asal perintah haram. Waduh. Sunnah, wajib. Tidak perhatikan ini baik penjelasannya kemarin. Siapa yang bisa menjawab? Ini ada hadiahnya. Hukum asal perintah dan hukum asal dari larangan. Ayo dijawab. Karena waktu sudah jam 7 ini. 18.52. Ya, silakan. Saya sudah bilang kemarin, kalau orang duduk di majelis, jangan luput darinya itu 5 poin penting, apapun materinya. Nah, pertama itu definisi, kemudian kaidah, kemudian hukum, kemudian perbedaan, kemudian pembagian. Nah, ini tidak dipraktikkan ini 5 poin ini. Definisi untuk mengetahui hakikat pembahasan. Kemudian kaidah untuk mengembalikan semua persoalan itu ke hukum asalnya. Kemudian apalagi hukum, apa hukumnya ini masalah. Kemudian yang keempat itu pembagian. Nah, kemarin kan kita sudah jelaskan. Kalau dalam perkara ibadah ini hukum asalnya. Kalau perkara adab ini hukum asalnya. Betul tidak? Jangan langsung dijawab haram, hukum asal perintah wajib. Ada rinciannya kemarin. Kalau perkara ibadah, hukum asalnya apa kemarin? Wajib. Kalau perkara adab, hukum asalnya apa? Sunnah. Bisa dipahami apa tidak? Saya ulangi sekali lagi. Kalau dalam bab perintah, dalam bab ibadah, dalam perkara ibadah, hukum asal perintah itu dalam Al-Quran maupun Sunnah, hukum asalnya apa kemarin? Wajib. Kalau dalam bab adab, hukum asal perintah itu apa? Sunnah. Kemarin kita sebutkan bahwa hukum asal perintah dalam bab adab itu adalah sunnah, sedangkan hukum asal dalam bab adab kalau dalam larangannya itu adalah hukum asalnya apa? Makruh. Kemarin ada kita sebutkan yang dikecualikan dari kaidah. Siapa yang bisa sebutkan pengecualian itu? Kita bilang hukum asal dari larangan dalam bab adab itu makruh, tapi ada yang diperkecualikan. Seperti apa contohnya kemarin kita bahas? Ini murojaah saja, menunjukkan antum paham apa tidak pembahasan yang lalu. Ayo, jawab. Ini murojaah ini kan ada nabati saya lihat di sini mau dibagi. Maka di murojaah dulu supaya ditahu antum baca kitabnya di rumah yang ditulis itu kemarin apa tidak. Ada yang diperkecualikan kemarin. Kalau kita bilang hukum asalnya adalah makruh, berarti kalau yang keluar dari hukum asal berarti dia berubah menjadi haram. Nah, contoh yang dalam bab adab yang hukum larangannya haram, apa contohnya? Makan pakai tangan kiri, itu bab adab ya. Kenapa bisa haram? Padahal itu bab adab. Mestinya kan makruh. Ayo jelaskan. Ya, silakan jelaskan. Sabar. Masih dia. Kenapa bisa haram? Karena setan makan pakai tangan kiri. Setan makan kah? Pernah dilihat setan makan? Enggak.
Dari mana dia tahu bilang setan makan tangan kiri? Apa punya hadisnya? Apa? La ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kul bishimal. Ambil hadiahnya, Masya Allah. Nah, ini pengecualiannya. Mana sisi pendalilannya? Bahwa kita dilarang apa? Meniru setan. Bisa saja orang bilang itu kan larangan sifatnya makruh, hukum asal dari bab adab. Kenapa kita katakan haram? Pertama, sisi pendalilannya bahwa seorang muslim itu kalau dilarang seorang muslim menyontoh atau bertasyabuh dengan orang kafir, apalagi bertasyabuh dengan syaitan, pemimpinnya orang kafir. Itu satu sisi pendalilan. Ada hadis lain yang kita sebutkan kemarin menunjukkan haramnya makan tangan kiri. Siapa yang ingat hadisnya? Yang menunjukkan secara sharih, secara jelas bahwa makan tangan kiri itu benar-benar hukumnya haram, dapat hukuman dari Allah orang yang makan pakai tangan kiri. Waktu disebutkan hadisnya. Ayo, siapa yang ingat hadisnya? Biar dengan makna juga tidak masalah. Ayo, gimana ini? Mencatat je. Catat jika dilupai atau tidak dicatat itu hadisnya. Ketika Nabi apa? Menyuruh salah seorang makan pakai tangan kanan. Jadi Nabi mendapati seorang makan pakai tangan kiri. Dia bilang, kulu biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Dia bilang, ya Rasulullah, la astati'. Saya tidak mampu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La mastata'ta. Kalau begitu kau tidak akan mampu selamanya. Akhirnya orang itu tangannya apa? Lumpuh. Lumpuh itu hukuman apa bukan? Hukuman. Andai kata itu hanya sekedar makruh, tidak ada hukuman seperti itu. Dan kita sudah definisikan perbedaan antara haram dan makruh dari sisi apa? Ketegasannya. Kalau makruh itu larangan sifatnya apa? Tidak tegas. Kalau haram sifat larangannya apa? Tegas. Baik. Kemarin kita juga sudah sebutkan 3 jenis dari hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melanggar larangan. Larangan secara umum. Taib, sebutkan pakai hafalan kalau bisa. Apa 3 jenis hukumannya? Kan Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hukuman hati dan hukuman fisik, hukuman jasmani dan hukuman rohani. Kemarin kita golongkan menjadi 3 golongan hukuman bagi orang yang melanggar larangan. Apa hukumannya? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Pertama, ya terbagi menjadi 3. Pertama, hati yang hidup. Bagaimana hukumannya orang yang masih hidup hatinya? Naam, dia masih merasakan hukuman fisik dan hukuman hati. Naam, hukuman hati, dia merasa sholatnya tidak lagi lezat, berdoa, bermunajatnya tidak lagi nikmat. Begitu hukuman fisik, kadang dia sakit, kadang usahanya tidak sukses, dan macam-macam hukuman dunia yang lainnya yang dia rasakan. Dia tahu bahwa itu hukuman dari Allah, sehingga ada kemungkinan untuk dia kembali kepada Allah. Ini hukuman yang pertama, hukuman hati orang yang masih hidup. Dia masih merasakan, masih menyadari bahwa Allah menghukumnya, baik secara hatinya maupun secara fisiknya. Secara hatinya itu tadi, tidak merasakan lagi kenikmatan ibadah. Secara fisiknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah-musibah untuk menghapuskan apa? Dosanya. Terus golongan kedua, hukuman bagi orang yang melanggar larangan apa? Hati yang sakit. Bagaimana gambarannya hati orang sakit? Yang merasakan? Ya, definisi hati yang sakit itu adalah orang yang memiliki iman tapi imannya lemah. Hukuman yang mana yang dia rasakan? Hukuman fisik. Jadi dia sadar dengan hukuman fisik tapi dia tidak sadar dengan hukuman hati. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau dia ditimpa musibah, bencana, ya, kematian, kemiskinan dan yang lainnya, baru dia sadar ini hukuman Allah. Tapi tatkala dia tidak merasakan lagi lezatnya ibadah dan tidak merasakan sakitnya berbuat dosa, dia itu namanya hukuman apa kemarin kita bilang? Hukuman hati. Jadi tatkala orang tidak merasa bersalah ketika melakukan dosa, merasa aman dari dosa, atau dia merasa
dia tidak pernah lagi memikirkan kelezatan ibadahnya, dia cuek dengan ibadahnya, tidak lagi khusyuk ibadahnya. Ini namanya hukuman apa? Hukuman hati. Ini orang yang hukuman kedua, yang sakit hatinya atau yang lemah imannya. Lanjut, yang ketiga, yang hati yang mati. Bagaimana itu? Iya, betul. Yang tidak merasakan kedua-duanya. Tidak hukuman fisik, tidak pula hukuman hati. Itulah orang-orang kafir. Orang kafir dihukum bagaimanapun oleh Allah, ditimpakan musibah bagaimanapun oleh Allah. Apalagi kalau kita berbicara hukuman hati, mereka memang tidak beriman. Mereka memang tidak meyakini ya tentang balasan Allah, sehingga mereka tidak peduli. Ya. Tapi kalau ditimpa pun dengan musibah, bencana alam, tsunami, disiksa pun di dunia, mereka tidak akan beriman. Itulah yang sudah mati hatinya. Ambil hadiahnya. Masya Allah, tabarakallah. Ambil. Sisa satu. Taib. Itu pembagian-pembagian apa? Penting toh pembagian-pembagian apa tidak? Penting. Siapa yang bisa menyebutkan 5 poin yang tadi yang kita sebutkan yang perlu dicatat di setiap kajian, tapi pakai hafalan? Pakai hafalan ya? Pakai hafalan. Satu. Definisi masalah. Yang kedua, kaidah. Ketiga, hukum. Keempat, perbedaan. Kelima, pembagian. Ahsan. Jadi ustaz siapapun yang duduk di sini, kajian apapun itu yang antum duduk di sini, 5 poin ini jangan sampai apa? Antum lewatkan. Naam, wa iyyakum. Barakallahu fiik. Nah, dengan adanya pembagian itu antum tahu, oh ternyata orang itu bertingkat-tingkat dalam menerima hukuman Allah. Ada yang masih hidup hatinya, dia masih sadari bahwa dia itu dihukum oleh Allah, sehingga dia tatkala merasakan tidak manisnya iman. Makanya ya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas berkata, tafaqqadu an qulubikum an salasal mawadi'. Jadi mereka itu selalu memonitor ya, mengawasi hati mereka. Tatkala dia dapatkan hatinya di saat sholat, di saat kajian ilmu atau majelis taklim, dan yang ketiga kemudian di saat zikrullah atau bermunajat kepada Allah atau membaca Al-Quran. Itu 3 tempat yang dimana seorang itu merasakan kelezatan bermunajat dengan Allah. Tatkala dia tidak rasakan bermunajat di 3 tempat ini, artinya apa? Mintalah hati kepada Allah, karena sesungguhnya antum tidak punya hati. Itu perkataan salah seorang sahabat. Jadi memang kadang itu manusia itu tatkala hilang darinya kelezatan dari ibadah, itu hukuman dari Allah. Yang dibilang hukuman, dan itu hukuman yang paling berat. Mana lebih berat, hukuman fisik apa hukuman hati? Hukuman hati. Alasannya karena hukuman hati itu bisa menyebabkan juga hukuman fisik. Kenapa bisa? Tatkala orang berbuat dosa dan tidak lagi merasa takut dari dosanya, bertumpu itu dosa sehingga menjadikan dia mati hatinya, itulah yang memancing murka-murka Allah Subhanahu wa taala. Paham antum? Jadi ini pembahasan kita pada pertemuan lalu sekilas. Baik, kita selesaikan. Kemudian pembahasan berikut berkaitan dengan, kita rinci sekarang, berkaitan dengan ibadah dulu. Hukum asal dalam perkara ibadah kita bilang apa? Wajib. Kalau perkara perintah hukum asalnya wajib, kalau perkara larangan hukum asalnya haram sampai ada dalil yang memalingkan. Terus yang kedua, perkara adab, hukum asalnya apa? Kita bilang hukum asalnya sunnah, hukum larangan hukum asalnya apa? Makruh. Baik, kita mulai dari hukum asal ibadah dulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Bahwasanya wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidak layak bagi seorang yang mengaku dirinya mukmin, orang beriman, walaupun itu dia mengaku dirinya mukmin tapi dia masih memilih-milih hukum Allah, perintah Allah. Oh, kalau wajib saya laksanakan, kalau tidak saya tidak laksanakan. Itu masih belum layak mengatakan dirinya mukmin. Itu nas Al-Qur'an. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perintah, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia masih punya pilihan yang lain dari perkara urusannya. Ini adalah sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana barometer seorang muslim sejati. Kadang kita mengaku diri beriman, tapi kita masih milih-milih, itu belum sempurna imannya. Imannya masih perlu ditata, masih perlu diperbaiki.
Taib. Di sini dikatakan Imam Al-Qurtubi berkata, para fuqaha berdalil dengan ayat ini hukum asal dari perintah dalam ibadah adalah wajib. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Sampai ada dalil apa? Yang memalingkannya dari wajib. Apapun itu, ya perintahnya berkaitan dengan perkara ibadah. Taib. Misalnya aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau ada yang bertanya, apa sih landasannya hukum sholat itu wajib, hukum zakat itu wajib? Itu perintahnya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu hukum asal dari perintah sholat, perintah zakat, hukum asalnya wajib karena perkara ibadah. Terus wa'budullah, sembahlah Allah semata, itu perintah, itu hukum asalnya wajib. Apalagi perkara perintah untuk berwudu, misalnya wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu perintah berwudu untuk apa? Untuk sholat. Perintah hukumnya wajib. Perintah apa lagi? Perintah apa? Perintah berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Perintah hukum asalnya wajib. Jadi perintah berbakti kepada orang tua itu wajib karena dia adalah bab ibadah. Taib. Perintah apa lagi? Dalam perkara ibadah yang konteksnya itu adalah perintah dan Allah tidak mengatakan wajib begini dan begini, tidak, tapi konteksnya itu perintah. Coba perintah apa lagi kira-kira? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah. Taib. Dan seterusnya. Ini hukum asal. Nah, kemudian kita bilang sampai ada dalil yang memalingkannya dari hukum asal. Imma menjadi sunnah, imma menjadi mubah. Contoh menjadi sunnah. Misal hadis Nabi SAW, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. 3 kali dibilang Nabi. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Salatlah kalian sebelum salat maghrib 3 kali. Itu salat sunnah maksudnya. Salat 2 rakaat maksudnya. Nah, ini kan hukum asalnya dari perintah, sallu, ya kan? Perintah apa bukan itu? Perintah. Nah, sekarang pertanyaannya, hukumnya apa ini? Salat sunnah salat sebelum maghrib ini hukumnya sunnah apa wajib? Di mana antum tahu? Apa setelahnya? Dilupa. Apa? Ya betul. Bagi yang mau, liman syaa. Itu ada di setelahnya. Sallu qoblal maghrib 3 kali, lalu kata Nabi liman syaa. Bagi yang mau. Andai kata tidak ada kata liman syaa ini, maka hukumnya apa? Wajib. Nah, ini dia yang memalingkan dia dari wajib. Liman syaa bagi yang mau. Terus juga dalil sebagian ulama yang mengatakan kurban itu hukumnya sunnah. Hukum asal perintah adalah hukum asal dari berkurban adalah wajib karena itu perkara ibadah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna atoina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Berkurbanlah perintah. Hukum asalnya apa tadi? Wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan, bahkan mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ayo, siapa yang tahu mana dalil yang memalingkannya dari wajib menjadi sunnah? Hadis Nabi, man arada an yudahi falyumsikanna min sya'rihi wa min asfarihi. Ya kan? Idza dakhala al-ashr min Dzulhijjah falyumsikin fala yamussanna min sya'rihi wa min asfarihi syai'an. Apabila ada orang yang ingin, yang mau berkurban dan dia telah masuk 10 awal Dzulhijjah, maka hendaknya dia tidak boleh memotong kuku dan apa? Rambutnya. Nah, sisi pendalilannya di sini sunnah di mana? Man aroda, siapa yang ingin, berarti itu dikembalikan kepada keinginan. Kalau wajib itu adalah perintah yang sifatnya tegas, bukan kembalikan kepada mau tidak maunya kita. Kalau wajib itu mau tidak mau harus dilaksanakan, bukan sesuai dengan apa? Kemauan kita. Tapi ini man aroda, siapa yang ingin berkurban. Jadi sisi pendalilannya itu kurban dikembalikan kepada keinginan, maka hukumnya apa? Sunnah. Ini yang memalingkannya dari apa? Dari wajib. Nah, ini pendapat mayoritas ahli fikih yang mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Taib. Begitu juga dengan hadis
firman Allah misalnya surah Al-A'raf, misalnya Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibaca, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Pertanyaannya, perintah dari fastami'u lahu wa ansitu di sini, dengarkanlah dan diamlah, wajib apa sunnah? Wajib. Terus kalau antum dalam sholat misalnya, antum dengar imam membaca Al-Fatihah, sholat jahriyah kan, dan membaca ayat setelahnya, antum dengar atau tidak? Antum diam atau tidak? Diam. Antum dengarkan? Berarti antum tidak baca Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Kalau antum baca Al-Fatihah, berarti antum tidak diam namanya. Ya, hukum asalnya apa? Wajib untuk diam. Tidak boleh kita membaca apapun, termasuk Al-Fatihah. Tapi antum memperkecualikan ada hadis. Hadis apa? Tidak ada salat. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, jadi begitu. Jadi sebagian ini mahal khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih hukum Al-Fatihah bagi makmum. Hukum asalnya ini, ayat mengatakan fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Itu perintah dari Al-Qur'an. Allah mengatakan apabila Al-Qur'an dibaca, maka kalian dengar dan diamlah. Tidak boleh kita ikut membaca. Tapi ada yang dikecualikan, yaitu Al-Fatihah oleh sebagian ahli fikih. Karena ada dalil menunjukkan ketika Nabi salat subuh, lalu Nabi keliru bacaannya, lalu Nabi bertanya, aqra'tum wara'a imamikum, apakah kalian membaca di belakang imam kalian? Qalu qanam. Lalu Nabi katakan la taf'alu. La taf'alu, ini salat subuh, ini salat jahriyah. La taf'alu, kata Nabi, jangan kalian lakukan itu. Illa bi Fatihatil kitab li'annahu la salata liman lam yaqra' biha. Jangan kalian lakukan itu kecuali surat Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah salat kecuali membaca surat Al-Fatihah. Jadi banyak ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini adalah kewajiban imam dan makmum. Jadi diperkecualikan untuk Al-Fatihah. Jadi khusus Al-Fatihah dikeluarkan dari hukum wajib. Artinya hukum wajib apa? Untuk diam. Jadi boleh kita berbicara membaca Al-Fatihah di situ. Ini pendapat yang lebih rajih insyaallah. Terus yang berubah dari wajib menuju mubah. Tadi kita bilang hukum asal dari perintah adalah wajib. Tapi dia bisa berubah menjadi mubah. Misalnya wa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian selesai salat, yakni salat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi mencari rezeki. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki karunia Allah. Sekarang fantashiru fil ard, apabila kalian selesai salat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki Allah. Itu wajib hukumnya atau mubah? Mubah. Yang tadi hukum asalnya apa? Dilarang. Kalau orang sholat Jumat boleh jual beli? Tidak boleh. Kalau azan kedua itu tidak boleh orang jual beli. Terus kalau dia sudah masuk kepada azan kedua, itu sebagian ulama mengatakan tidak sah itu jual belinya. Tapi setelah selesai sholat Jumat, maka apa? Maka disuruh apa? Kembali berdagang, mencari rezeki. Nah, ini hukum asalnya. Yang tadinya dilarang atau diperintahkan berubah hukumnya jadi boleh. Begitu juga wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah bertahallul, maka silakan kembali berburu. Orang ihram itu dilarang bertahallul, berburu. Tidak boleh berburu bagi orang yang ihram. Tapi setelah dia tahallul, apa itu tahallul? Dia kembali halal, ya, dia mencukur rambutnya, tahallul kubro, tahallul besar, maka dia kembali boleh melakukan yang tadinya dilarang. Baik. Terus berkaitan dengan larangan. Larangan kita sudah sebutkan contohnya dari bab adab. Bab adab hukum asalnya tadi apa? Larangannya apa? Makruh. Kalau dalam bab ibadah hukum asal larangannya apa? Larangan. Minum dulu, minum. Nggak konsentrasi. Saya bilang hukum dari bab larangan. Kalau bab
bab ibadah, hukum asal larangannya apa? Haram. Kalau bab adab, makruh. Nah, sekarang bab ibadah, bab wudu, bab taharah. Kalau ada orang menyentuh kemaluannya, batal enggak wudunya? Ulama beda pendapat. Tapi ada hadis yang mengatakan, la yamassun ahadukum dzakarahu. Janganlah di antara kalian menyentuh kemaluannya. Nah, bagaimana ini memahami ini hadis? Larangan menunjukkan itu tidak boleh. Dalam arti kalau dia berwudu bisa batal wudunya menurut sebagian pendapat. Tapi ada hadis yang menunjukkan bahwa itu tidak membatalkan wudu. Innama huwa bid'atun mink. Ya, kemaluan itu sama aja dengan anggota tubuh yang lain. Makanya ada ulama 3 mazhab di sini. Ada yang mengatakan batal kalau disertai dengan syahwat. Karena beda antara kemaluan dan anggota tubuh yang lainnya. Tapi ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Ada yang mengatakan batal secara mutlak meskipun tidak dengan syahwat. Nah, ini dia. Jadi itu cara seorang ahli fikih dalam memahami nas. Jadi dia tidak serta-merta ya mengatakan ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah dan seterusnya sampai dia mengerti ini bab dengan baik. Bab inilah pintu masuk dari orang dalam masalah hukum. Inilah yang menyebabkan kita bisa berta'anni. Kita ya teliti dan hati-hati dalam mengambil pendapat para ulama. Artinya dalam arti kita memilih merojihkan pendapat mereka dengan ilmu, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau kita sudah dalami ini bab dengan baik, kita pelan-pelan bertahap ilmu kita bertambah terus, itu insya Allah kita akan mengerti, oh ternyata pendapat ulama ini lemah, ini yang kuat. Kenapa? Karena antum sudah menguasai ini bab. Tapi itu insya Allah dengan seiringnya waktu. Saya kira ini dulu pembahasan bab perintah dan bab larangan ini kita sudah selesaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan saya persilakan. Berapa menit lagi waktu azan? Berapa menit? 3 menit. Taib, menjalan 3 menit ini ada yang mau ditanyakan? Silakan, saya buka sesi tanya jawab. Pekan lalu banyak sekali pertanyaan antum. Ada yang masih ada kemarin yang masih bertanya. Kasih itu pertanyaan yang tidak jadi dikasihkan kemarin. Karena sudah sampai jam 8 masih banyak yang bertanya kemarin. Kasih mi pertanyaannya. Atau sudah hilang pertanyaannya? Azan dulu. Kursi kapan dibaca? Setelah la ilaha illallah. Terus setelah itu baru Allahumma la mani lima ataita wala mu'ti lima manata la yang fauzal jaddi minkal jaddu, baru baca apa? Subhanallah. 33 bisa 25. Terus alhamdulillah, terus Allahu akbar, lengkapkan dengan la ilaha illallah, la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian selesai. Tidak pakai afdal zikir la ilaha illallah. Tidak pakai itu? Tidak. Itu tidak sahih riwayatnya dari Nabi SAW. Taib, jadi itu zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, apalagi ini Ustadz minta nasihatnya bagi orang yang malas baca buku agama. Ini sudah nasihat ini ya. Nasihat orang malas membaca itu bisa cepat stroke otaknya. Orang yang malas bergerak cepat stroke ototnya. Maka otak itu harus diasah. Sifat pikun dia, cepat pelupa. Makanya seorang penuntut ilmu itu harus rajin membaca. Kalau dia tidak rajin membaca, dari mana sumber referensinya untuk mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini dalilnya dari mana? Harus rajin membaca buku, harus membaca referensi. Tentu membaca itu pertamanya berat pertamanya memang, apalagi membaca bacaan-bacaan yang mungkin sifatnya itu adalah bacaan-bacaan yang ilmiah. Tapi yang ingin saya nasihatkan,
mulailah bertadarruj. Apa itu tadarruj? Tadarruj itu artinya step by step. Antum ini bertingkat-tingkat di sini. Ada yang masih kelas berapa, ada yang masih kelas berapa. Jadi sesuaikan dengan usianya. Jangan terlalu buru-buru. Karena kaidahnya mengatakan man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang terburu-buru sebelum waktunya tiba, justru dia dihukum tidak mendapatkan apa-apa. Itu kaidahnya. Siapa yang buru-buru ingin menguasai sesuatu itu dengan cepat, justru dia tidak bisa menguasainya sama sekali. Makanya pelan-pelan, tahap demi tahap. Ilmu itu diambil sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun, waktu yang sangat lama. Itulah ilmu. Membaca pun begitu, tahap demi tahap. Sudah capek, berhenti dulu, kemudian istirahat lagi, kemudian nanti membaca lagi. Jadikanlah budaya membaca itu sebagai apa? Kebiasaan kita, kesenangan kita, hobi kita. Itu orang Jepang, kalau kita lihat budaya membacanya luar biasa, patut dicontoh. Mereka biar di atas kendaraan mereka membaca. Itu sebetulnya budaya Islam, karena perintah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi apa? Perintah membaca, Iqra. Jadi membaca itu sebenarnya dari syariat Islam. Dhalatul mu'min itu adalah barangnya orang Islam sebetulnya yang dipakai oleh orang non-Islam. Jadi perintah membaca itu mestinya kita yang memberikan contoh kepada orang non-Islam. Tapi hari ini terbalik, orang Islam yang justru paling pemalas membaca. Malas sekali membaca. Mungkin kalau ada dalam satu hari itu 2 jam itu sudah banyak sekali dirasa itu. Maka jadikanlah membaca itu tradisi, kebiasaan dan kesenangan. Apalagi memang harus diakui di zaman kita sekarang ini banyak hal-hal yang memalingkan kita dari membaca. Ya toh? Siapa yang sudah pernah menamatkan satu buku secara full? Angkat tangan. Membaca buku secara lengkap. Sudah pernah? Buku apa? Sirah Nabawi karangan. Selesai antum itu? Berapa halaman? 4 kali khatam. Dari usia berapa antum baca itu? Baru masuk sini. Berapa lama di sini? 3 tahun. Masuk 3 tahun. Masya Allah itu ya. Itu tebal sekali itu. Rahiqul Maktum karya Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Terjemahannya antum baca apa yang bahasa Arab? Terjemahan tebal itu terjemahannya. Ibaratnya real diterjemahkan ke rupiah itu. Aslinya bahasa Arabnya tipis. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi tebal. Antum tamatkan itu. Masya Allah. Ini patut dicontoh. Bukan untuk membuatnya ria, tapi ini pelajaran bagi yang lain. Kalau teman antum bisa, kenapa? Kenapa saya tidak? Jangan antum balik. Kalau dia bisa, kenapa harus saya? Paling kencang ketawanya. Banyak orang prinsipnya begitu. Kenapa? Kalau teman saya bisa, kenapa harus saya? Ya, jadi dia jadi malas belajar jadinya. Taib. Jadi ini ada contoh dari teman antum yang subhanallah sama-sama di antum belajar di sini. Ada yang 2 tahun sudah tamatkan berapa kali? 4 kali ya. Subhanallah. Itu menarik itu bahasanya. Menarik kitabnya, referensinya insya Allah terpercaya. Jadi nanti ini kalau sudah tumbuh ilmunya bisa ini insya Allah. Masya Allah, terbentuk bahasanya juga bagus. Baik, itu motivasi dan nasihat bagi orang yang malas membaca. Tidak pantas seorang penuntut ilmu itu malas membaca. Baik, izin bertanya Ustaz, apa hakikat kemerdekaan yang sebenarnya? Hakikat kemerdekaan sebenarnya adalah merdeka dari hawa nafsu. Karena sebenarnya orang yang merdeka itu adalah ketika dia menjadi hamba Allah yang hakiki. Dia diperintah yang dilarang oleh Allah semata, bukan oleh hawa nafsunya. Kapan dia diperbudak oleh hawa nafsunya, maka hakikatnya dia belum merdeka. Makanya itu Islam itu datang untuk apa? Memerdekakan manusia dari perbudakan terhadap sesama makhluk menuju penghambaan terhadap Tuhannya makhluk. Seperti perkataannya Umar bin Khattab, "Kaifa tastabidun nas?" Bagaimana kalian memperbudak manusia? Waqad waladathu ummuhu ahrara. Sedangkan ibunya telah melahirkannya dalam keadaan merdeka. Hakikat dari Islam ini adalah memerdekakan kita dari perbudakan. Itu hakikat Islam. Makanya kita belajar agama ini untuk memerdekakan diri kita sebenarnya. Itulah hakikat kemerdekaan sebenarnya. Tapi kalau masih ada yang budak syahwatnya, budak hawa nafsunya, itu belum merdeka pada hakikatnya. Nah, karena masih diperbudak oleh syaitannya. Nah,
Apa hukumnya membilangi seseorang kemudian orang itu dibilangi kembali? Saling mengejek. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Faman i'tada 'alaikum, siapa yang berbuat melampaui batas, menzolimi kalian, fa'tadu 'alaihi, maka zolimilah dia bimisli ma'tada 'alaikum, sebatas atau semisal dengan kezoliman mereka kepada kalian. Ya. Maka ya jangan berlebihan kalau dalam membalas. Semisal boleh, diizinkan dalam agama kita. Fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Jangan antum cuma dicolek sedikit antum tampar pipinya orang. Itu enggak semisal itu. Atau antum dipegang saja sedikit antum tonjok mukanya, itu tidak semisal itu. Tapi afdolnya itu memaafkan. Afdolnya memaafkan. Tapi kalau membalas boleh, tapi harus semisal yang kita kenal dengan istilah agama apa namanya? Qisas. Nah, itu boleh dalam agama kita. Makanya Umar bin Khattab tatkala beliau masuk Islam itu dia kumpulkan Bani Adi dari kaumnya. Beliau ini sebelum Islam itu keras sekali. Beliau pukul semua orang-orang yang masuk Islam dengan tongkatnya, dia pukul, dia azab, disiksanya oleh Umar. Tatkala beliau dapat hidayah, dia kumpulkan semua orang-orang dan mengatakan, siapa dulu yang pernah saya pukul ini, dada saya ini, badan saya, silakan dikisos. Nah, itu dalam Islam diperkenankan hal demikian. Tapi tidak boleh apa? Melampaui batas, tidak boleh melebihi balasan yang ya dikasih. Baik. Bagaimana cara supaya bisa fokus dalam menghafal Al-Quran? Dan bagaimana cara supaya kuat murojaah? Taib, singkat saja. Cara fokus menghafal Al-Quran, hindari penghalang-penghalangnya. Karena yang menyebabkan kita tidak fokus itu banyak sekali. Itu yang mesti dihindari. Contohnya apa? Musik, apalagi? Fitnah syahwat, fitnah wanita, apalagi? Main-main, hal-hal yang melalaikan seperti permainan. Antum suka main game, jauhi itu. Menghafal Quran tidak layak main game. Apalagi sampai ketagihan. Apalagi makanan yang haram, itu juga melemahkan hafalan. Pandangan yang haram, Imam Syafi'i saja kelihatan betisnya perempuan tidak sengaja lagi menghilangkan hafalan beliau, sehingga yang tadinya kuat sekali hafalannya menjadi buyar hafalannya. Intinya semua penghalang-penghalang yang bisa merusak hafalan itu dihindari sejauh-jauhnya. Terus juga cari teman yang mendukung kita. Karena teman, kata orang Arab, as-sahib sahib. Apa artinya itu? As-sahib sahib. Teman itu menarik kita kepada kebiasaannya. Kita dapat teman yang kuat hafalannya, kita termotivasi untuk kuat juga hafalannya. Kita lihat teman yang rajin memurojaah, kita termotivasi juga untuk kuat murojaah. Tapi coba sebaliknya, dapat teman pemalas, kita yang tadinya rajin malas justru jadi pemalas. Menular itu, bisa menular. Jadi kalau berteman itu pilih-pilih memang. Jadi kita berbuat baik kepada siapa saja, perlakukan orang dengan baik siapa saja itu orangnya. Tapi kalau menjadikan teman harus pilih-pilih, karena dia bisa apa? Mempengaruhi kita. Maka itu caranya supaya kuat murojaahnya, kuat hafalannya. Lingkungan itu yang paling penting itu. Lingkungannya harus dibentuk. Cari teman-teman, bikin semacam kelompok yang mungkin nanti sarankan kepada kelompok tahfiz di sini. Itu ada masing-masing orang itu dia punya teman yang selalu dia saling setor, 2 orang saja. Dan itu berlangsung sampai dia keluar dari sini, atau minimal sampai selesai hafalannya. Jadi itu saja, mereka baku 2 orang baku ganti-ganti itu. Setelah dia nyetor ke temannya si A nyetor si B, begitu terus, saling setor menyetor. Walaupun dia punya guru, punya mentor yang akan mengawasi itu hafalannya. Tapi mereka itu harus dibikin semacam grup atau semacam teman yang ada tempat menyetor hafalannya. Setiap dia baru selesai hafalan baru, dia cari tuh temannya yang bersangkutan, dia setor. Biar tidak lancar dulu, tidak masalah. Nanti setelah lancar baru disetor ke musyrifnya. Taib. Terus kuat murojaah. Terakhir masalah murojaah. Murojaah ini saya nasihatkan harus dibikin waktu tertentu, mubarmajan. Artinya ada
namanya murojaah harian. Ada namanya apa? Murojaah pekanan. Ada namanya murojaah bulanan. Orang sering istilahkan murojaah itu istilahnya dengan wirid. Jadikan itu Al-Quran itu wirid antum. Ada wirid harian antum. Oh, berapa juz satu hari antum murojaah? Mungkin 1 lembar, tergantung juz yang antum hafal. Kalau semakin banyak juznya, semakin banyak murojaahnya. Jangan begitu-begitu aja murojaahnya, naik hafalannya, murojaahnya tetap begitu-begitu aja. Itu tidak berkembang, itu hilang hafalan antum. Tapi kapan naik misalnya 5 juz, itu katakanlah murojaahnya itu dalam 1 pekan itu harusnya itu 1 juz paling minimal. 1 pekan, 1 bulan harus selesai itu 5 juz. Kalau 10 juz naik lagi, ya 1,5 juz misalnya, dan seterusnya. Pokoknya ada jadwal rutin harian, pekanan, dan bulanan. Nah, itu insya Allah nanti kuat hafalannya. Terus, bagaimana hukumnya Ustadz memakai peci di apa ini? Di waktu sujud, karena sebelumnya jatuh di waktu ruku karena kurang pas di kepala. Oh, maksudnya dia pakai kembali pas jatuh, boleh, tidak ada masalah. Bergerak hal-hal yang diperlukan itu tidak boleh, tidak masalah. La makruha ma'al hajah. Jadi kalau misalnya antum gatal, songkoknya jatuh, perlu bergerak silakan, tidak perlu takut. Itu perkara mubah. Misalnya akhwat punya anak, misalnya dia gendong anaknya supaya tidak menangis, kemudian pas ruku dia taruh lagi, terus bangkit dari ruku dia gendong lagi, tidak ada masalah. Itu dilakukan oleh Nabi terhadap cucu beliau siapa? Umamah bintu Zainab. Nah, Nabi mencontohkannya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Masih ada yang lain? Saya 7:30, saya kira sudah jam 8 nih. Silakan. Langsung aja bertanya. Langsung. Tidak apa-apa. Budak Habasyah. Apa yang ditanyakan? Kenapa Nabi menyebutkan budak Habasyah? Dan di riwayat yang lain, walaupun hidung dan telinganya terpotong. Ini menunjukkan bahwa saja ketaatan kepada pemimpin itu hukumnya wajib meskipun ini pemimpin tidak memenuhi syarat. Pertama, ini budak. Budak itu tidak bisa diangkat jadi pemimpin karena dia saja itu bukan milik dirinya, milik tuannya. Tapi tatkala dia sudah memegang kekuasaan, dia memiliki tentara, dia memiliki kekuasaan, maka isma'u wa ati'u. Itu perintah Nabi. Nah, ini juga dalil dan bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan antum menolak demokrasi. Betul, demokrasi bukan dari Islam. Tapi kenapa antum mewajibkan taat pada pemimpin? Itu kan hasil demokrasi. Sama dengan ini. Walaupun secara cara dia itu tidak benar, misalnya budak Habasyah ini secara cara dia itu tidak memenuhi syarat, tapi tatkala dia sudah memegang kekuasaan maka dia ditaati. Walaupun dia dapat cara dengan kudeta misalnya. Tatkala dia sudah memegang kekuasaan maka tetap wajib. Dan ini dicontohkan oleh sahabat. Siapa contohnya? Ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengkudeta Abdullah bin Zubair yang ketika itu menguasai Mekah dan sekitarnya. Akhirnya beliau meninggal disalib di pohon korma, dipancung kepalanya, anak dari Asma binti Abu Bakar, ponakan dari Aisyah. Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awam. Nah, tapi para sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf dan mengakui Abdul Malik bin Marwan sebagai apa? Sebagai pemimpin. Artinya apa? Kalau suatu kekuasaan sudah dikuasai oleh secara sah oleh suatu pemerintahan, walaupun dia dari sisi syarat tidak layak, misalnya dengan cara yang tidak benar, seperti kudeta atau dia bunuh saudaranya atau tadi dia budak Habasyah, itu kan tidak memenuhi syarat semua itu, maka tetap wajib hukumnya untuk ditaati. Inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dan inilah ijma' kesepakatan seluruh ulama dari masa ke masa, sejak masa para sahabat. Tidak pernah kita dengar di antara mereka yang memberontak kepada pemimpin yang sah. Kecuali mereka yang keliru dalam ijtihad. Itu sudah menjadi ijma'nya para salaf dari masa ke masa. Jadi ini maksudnya. Jadi walaupun dia budak,
tidak memenuhi syarat menjadi seorang pemerintah, tetap wajib apa? Untuk ditaati. Nah, silakan kalau masih ada. Lima sebelah sini, ada? Ya, silakan. Masih ada waktu. Kemarin sampai jam 8 nanti masih banyak pertanyaannya. Sekarang masih ada sedikit waktu lagi. Silakan. Berkaitan dengan pelajaran, ada yang bertanya tentang pelajaran atau sudah dikuasai Mi? Silakan. Nah, apa? Salat khairum minan naum itu hukumnya sunnah, tapi dia tidak diwajibkan mengkodoknya. Azannya sah. Cuma dia menyelisih sunnah. Ini menyelisih sunnah. Bukan disengaja atau lupanya? Menyelisih sunnah. Nah, silakan. Bid'ah setelah sholat. Bid'ah setelah sholat. Yang antum tahu bid'ah setelah sholat apa saja? Mengusap wajah. Kenapa bid'ah? Karena Nabi tidak pernah apa? Mencontohkannya. Ada hadisnya tapi hadis yang dhaif sehingga tidak bisa diamalkan. Mengusap muka ada hadis yang dipakai oleh orang yang mengusap muka tapi hadisnya dhaif sehingga kita katakan Nabi tidak pernah apa? Mencontohkan. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin itu beliau menegaskan afdolnya itu ditinggalkan karena hadisnya tidak sahih dari Nabi. Terus apa lagi bid'ah yang tahu setelah sholat? Berjabat tangan. Kenapa bisa berjabat tangan bid'ah? Setelah sholat. Nabi tidak pernah mencontoh. Mantap jawaban antum. Antum berpegang pada kaidah dasar. Selama itu ibadah maka perlu apa? Contoh dari Nabi. Betul sekali. Masa sudah bagus ini fondasi dasar antum. Jadi Nabi tidak pernah mencontohkan setiap selesai sholat apa? Berjabat tangan. Makanya ada satu kaidah, iyyakum wa umumat. Hati-hati kalian dengan hadis-hadis umum. Karena hadis-hadis umum inilah menjatuhkan orang banyak pada bid'ah. Coba untuk perhatikan, orang yang melakukan bid'ah ini, mereka punya dalil umum. Apa dalil mereka? Tidaklah bertemu dua orang muslim saling berjabat tangan satu sama lainnya kecuali apa? Berguguran dosa-dosanya ketika mereka berpisah. Itu dalil umum namanya. Sedangkan yang antum lakukan ini khusus setiap selesai sholat. Ada contoh dari Nabi? Ini sholat itu dicontohkan oleh Nabi lengkap hadisnya, detail sekali hadisnya. Tapi tidak satu pun riwayat dari Nabi menunjukkan setiap selesai sholat mereka apa? Bersalam-salaman. Taib. Jadi kalau begitu hadis umum ini tidak bisa dipakai dalam hal ini karena contoh tidak ada dari Nabi SAW. Terus setelah itu zikir jamaah dan doa berjamaah. Itu sunnah apa bid'ah itu? Bid'ah. Dari mana letaknya bid'ahnya? Masa orang dilarang berzikir, dilarang berdoa? Pasti begitu kan alasannya orang. Gimana cara antum membantahnya itu? Berjamaahnya, zikirnya tidak bermasalah, tapi yang bermasalah apa? Berjamaahnya. Yang dicontohkan oleh Nabi apa? Sendiri. Ahsan. Jadi sudah mulai paham antum. Itu dia bid'ah yang biasa dilakukan di masyarakat selesai sholat. Taib. Apakah menjawab salam itu wajib atau sunnah Ustaz? Menjawab salam. Perhatikan nih, menjawab salam. Mengucapkan salam dulu. Hukumnya apa mengucapkan salam? Sunnah. Kalau menjawabnya wajib. Di mana? Kenapa antum bedakan antara menjawab dengan mengucapkan? Apa dalilnya? Kenapa bisa wajib? Ini tadi. Fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu surat Al-Maidah kalau tidak salah ya. Apabila kalian diucapkan salam, makalah jawablah salam itu dengan yang lebih baik atau yang semisal. Itu perintah menjawab salam, hukumnya wajib. Tapi kalau mengucapkan hukumnya sunnah. Makanya dalam hadis disebutkan apabila seorang mengucapkan assalamualaikum dia dapat berapa pahala? 10. Idza qala assalamualaikum warahmatullah berdapat berapa?
20. Wa idza qala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala 30. Kalau dia bilang assalamualaikum WRWB berapa pahalanya itu? WRWB biasa tuh antum singkat assalamualaikum WRWB, itu udah ada pahalanya. Itu makanya oleh para ulama dilarang apa? Meringkas-ringkas seperti itu. Taib, masih ada pertanyaan lain? Ayo. Tanya memang cepat, Mumi selesai. Dari awal tidak ada pertanyaan. Silakan. Tidak usah malu-malu. Orang yang malu-malu dan orang yang sombong itu ilmu terkunci darinya. Jadi ilmu itu ibarat pintu, kuncinya apa? Bertanya. Kalau antum tidak buka, dia tidak akan terbuka. Bertanya kalau memang ada yang perlu. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak usah buat pertanyaan. Tidak usah bertanya kalau memang tidak ada. Ada masalah-masalah mungkin mau ditanyakan kemarin-kemarin, sekarang tanyakan memang. Apa kira-kira? Habis? Saya Yuk. Kemarin jam 8 antum selesai. Sekarang kita lebih cepat. Ya, silakan. Atau Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Tidak boleh imam itu bersama kita dengannya, beriringan, tidak boleh. Dia itu gunanya diangkat jadi imam itu diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, untuk diikuti. Untuk diikuti. Jadi cara membaca Al-Fatihah kita itu pertama diikuti setelahnya. Misalnya bilang alhamdulillahirabbil alamin, selesai dia baca barulah kita membacanya alhamdulillahirabbil alamin. Boleh begitu. Yang penting di belakangnya. Atau selesai dia membaca Al-Fatihah secara keseluruhan. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Dia bilang amin. Barulah kita baca Al-Fatihah. Oh, usah dia baca ayat langsung, enggak apa-apa. Biar dia baca ayat, enggak ada masalah. Selesai dia baca Al-Fatihah baru kita membaca Al-Fatihah. Boleh dua cara itu. Kita di belakangnya setelah selesai ayat, atau tatkala nanti selesai dia baca Al-Fatihah baru kita membaca Al-Fatihah. Tadi yang katakan sebelahnya, apa tadi pertanyaan? Sama Ji. Oh, antum pesan pertanyaan tadi. Titip pertanyaan sama dia. Wah. Silakan. Silakan, ayo. Ya, oke, lanjut. Yang belakang dulu. Yang masbuk. Bacaannya. Kalau kesalahannya fatalnya di Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Makanya Nabi mengatakan, ya ummukum aqra'um li kitabillah. Yang menjadi imam itu harus yang paling hafal dari Al-Quran. Wa in kana fil qira'ati sawa fa ahfazuhum li sunnati Rasulillah. Yang paling hafal sunnah Nabi. Itu fungsinya apa itu? Supaya yang menjadi imam itu ahlinya. Kalau yang bukan ahlinya, apalagi kalau Al-Fatihahnya yang bermasalah, yang merupakan rukun dari salat, maka salat orang di belakangnya juga tidak sah. Itu hukumnya. Diulangi, kalau tidak sah diulangi. Nah, ya makanya jangan sembarangannya jadi imam. Baik. Ayo, siapa lagi? Tadi antum tadi. Waktu yang paling afdol itu adalah waktu matahari lagi teriknya mulai terasa ya. Disebutkan dalam hadis ketika onta sudah merasakan panasnya matahari. Ya sekitar jam 9:30, jam 10. Jam 9:30 atau 10:30 itu waktu matahari lagi terik-teriknya, itulah waktu yang paling afdol untuk melakukan apa? Sholat duha. Silakan. Sholat orang yang tidak kunut. Oh, naik gunung. Mendaki. Menunda sholat ya.
hukum menunda sholat orang yang naik gunung. Dia musafir apa tidak tuh? Dia naik gunung apa? Naik gunung Rinjani. Naik gunung apa? Naik gunung di mana? Naik gunung Bakarai. Baik. Kalau dia terhitung musafir, tidak apa-apa dia tunda sholatnya. Dia jamak takhir misalnya kan. Itu hukum berlaku baginya hukum safar. Kalau dia hukum musafir, tidak apa-apa dia tunda. Nanti dia sudah dapat waktu yang pas untuknya, baru dia sholat walaupun dia mentakhir itu sholat. Itu dikenal dengan jamak takhir. Tapi kalau seandainya dia tidak musafir, bolehkah dia menjamak sholatnya? Karena di gunung itu agak sulit orang sholat di tempat waktunya kan. Artinya, bolehkah seorang pendaki gunung itu menjamak sholat? Pertama dulu kita harus luruskan dulu, menjamak sholat itu bukan hanya khusus untuk musafir. Menjamak itu adalah khusus untuk orang-orang yang musafir dan yang memiliki hajat atau yang memiliki keperluan untuk menjamak. Seperti misalnya ada dokter, dia mau operasi, dia harus menggabungkan dua sholat zuhur dan asar misalnya, tidak bisa ditinggalkan ini pasien, boleh dia jamak. Di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan bisa menjamak sholat karena hujan atau karena sakit, boleh dia jamak. Jadi tidak harus musafir itu jamak. Nah begitu juga orang yang mendaki gunung, dia sulit untuk sholat di pada waktunya, maka dia boleh menjamaknya. Tapi kalau hukum asalnya seandainya dia mampu untuk melaksanakan sholat waktunya, tidak ada uzur, tidak ada hajat, maka kembali ke hukum asal, dia sholat di waktunya. Itu kalau apa? Kalau dia tidak musafir. Tapi kalau dia musafir, ya berlaku baginya hukum safar. Nah, ya. Muakhiratul ibil, yakni setinggi tempat duduk sandaran. Kalau antum pergi itu dalam hadis itu disebutkan muakhiratul ibil itu seperti sandaran tempat duduk onta. Jadi kurang lebih setinggi ini. Itu kalau dalam ukuran hadis disebutkan hadis muakhiratul ibil atau tempat sandaran yang dipakai di punuk onta atau di tempat duduk onta itu di setinggi gini dia. Tempat orang bersandar itu kayak kayu itu setinggi itu sutra yang dipakai biasa. Nah, ini hukum standar tinggi minimalnya. Nah. Ya, silakan. Gimana itu kalau kita sedang sholat sunnah lalu ada yang orang yang sholat wajib terlambat dan kira-kira imam? Boleh, hukumnya boleh. Bagi kita tetap itu sholat sunnah, bagi dia sholat wajib. Dalilnya adalah hadis Muaz bin Jabal ketika beliau sholat isya bersama Nabi, lalu beliau disuruh oleh Nabi mengimami kaumnya. Bagi beliau ini adalah sholat apa? Sholat sunnah, karena tidak mungkin sholat isya 2 kali. Bagi beliau ini adalah, bagi Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ini adalah sholat sunnah. Sedangkan bagi kaumnya adalah sholat wajib. Sama juga ketika hadis yang mengatakan tasaddaqu ala ikhwanikum, tatkala ada seorang sahabat terlambat ke masjid sedangkan sholat berjamaah sudah selesai, baru Nabi mengatakan tasaddaqu ala ikhwanikum, bersedekahlah kalian kepada saudara kalian. Bagi yang sholat ini, baginya apa nih? Sholat sunnah, karena dia sudah selesai sholat wajib. Tapi bagi yang makmumnya itu atau yang imamnya, tergantung siapa yang jadi imam, itu baginya itu sholat wajib karena dia masbuk. Jadi dalam hal niat tidak ada persoalan perbedaan antara imam dan makmum. Nah, itu ya mazhab yang tepatnya yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan ini pengecualian dari hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu kan diangkat untuk diikuti. Kalau imam sholat sunnah, kita sholat sunnah. Imam sholat wajib, kita sholat wajib. Artinya apa? Memang untuk diikuti. Tapi ada pengecualian. Itu seperti hadis ini. Kalau imam sholat sunnah, boleh kita sholat wajib. Ini pengecualian. Karena ada hadis yang mengecualikannya. Baik. Ayo, silakan. Kita kalau jawab ini jam 8 tidak ada nih pertanyaan. Yang apa? Yang menahan tumpuan. Semua itu umirtu an asjuda ala sab'ati azum, kata Nabi. Saya diperintah sujud di atas 7 tulang. Itu semua yang menahan itu tumpuan itu. Dahi, Nabi memberi isyarat kepada hidung, itu satu itu. Terus 2 tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Itu 7, ya. 7 tulang itulah yang menahan tumpuan. Kapan ini salah satu dan tertujuh ini tidak tersentuh anggota tempat sujud, sholatnya tidak sah. Sholatnya apa? Tidak sah karena dia tidak dianggap sujud. Makanya kalau ada orang yang angkat-angkat kakinya satu, tidak dia menyentuh lantai, atau
ya jidatnya tidak menyentuh lantai, itu tidak sah sholatnya, karena dia tidak sujud di atas anggota sujud yang diperintahkan. Ya kalau ditanya di atas apa yang menumpuk, ya di atas 7 anggota atau di atas tulang itu yang disebutkan dalam hadis. Apa waktu yang paling afdol untuk buka puasa? Ya kalau sudah masuk waktunya. Masuk waktunya itu paling afdol di awal waktu, di awal waktu. Jangan antum bilang misalnya afdolnya menunda, enggak. Afdolnya itu menyegerakan kalau buka puasa. Kalau berbuka puasa kita disuruh oleh Nabi apa? Menyelisih ahli kitab. Afdolnya ketika masuk nih waktu kita langsung berbuka. Sebaliknya dengan sahur. Sahur itu afdolnya ditakhir menjelang waktu subuh. Yang orang biasa namakan waktu imsaki, ya waktu menahan. Itu sebetulnya waktu paling afdol untuk sahur. Kalau waktu untuk berbuka paling afdolnya disegerakan. Itu semua menyelisih ahli kitab dan kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Silakan. Masih ada waktu 5 menit ya. Kalau sudah begini bagaimana maksudnya? Udah pakai sutra. Di depannya sejarak tempat sutranya. Misalnya dia ukur jaraknya. Misalnya katakan sutra itu ada di depannya, terus dia lewat di depan itu boleh hukumnya, walaupun dia tidak pakai sutra. Karena hukum asalnya itu ketika orang sholat pakai sutra, kalau ada orang lewat di depannya itu disuruh tahan oleh Nabi. Famsiku alaihim, tahan sekuat tenaga. Tapi jangan juga dikasih begini orang. Dan itu pernah terjadi Masjid Nabawi akhirnya berkelahi. Karena tidak benar cara menghalanginya. Menghalangi cukup dengan luruskan tangan saya begini, sejajar dengan arah sutra yang dia lakukan. Itu kalau dia dia tahu. Karena dia tidak tahu, kadang dia buru-buru, tidak tahu kita lagi sholat. Kita taruh tangan kita begini, lurus saja begini, tidak usah dikasih begini juga orang. Kalau dikasih begini dia nanti terjatuh malah marah. Dan itu pernah terjadi. Tapi kalau dia lewat di depannya lagi itu tidak ada masalah. Ya karena itu sudah melewati batas sutra itu tadi. Dan hukum sutra itu pun juga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tadi ada yang angkat tangan tadi. Silakan. Ya. Ya. Menjawab azan hukumnya wajib ya. Menjawab azan hukumnya wajib. Bahkan Umar bin Khattab menyuruh mengkodok itu azan apabila dia terluput dari menjawabnya. Misalnya dia terlalaikan dari membaca buku misalnya atau dari berbicara misalnya, dan azan sudah selesai dan dia belum sempat menjawabnya. Maka dia kodok itu, dia ulangi azan itu. Saking wajibnya itu menjawab azan. Makanya kita lihat para ulama kita, Syekh Musin misalnya, kalau kita di majelis beliau itu kalau azan itu beliau sedang enak-enak bicara langsung beliau stop saat itu juga. Kalau azan itu tidak ada bicara di situ. Itu menghormati azan. Karena memang wajib menjawab itu suara azan. Jadi kalau dia terluput, terlalai misalnya karena suatu hal, misalnya dia bercerita atau baca buku dan yang lainnya, dia kodok itu. Dia kodok jawaban azannya. Afwan Ustaz, apabila musafir baru apa ini? Baru belum sholat maghrib, baru dia sampai di tempat yang ditujunya, sudah masuk sholat isya. Apakah dia harus menunggu sesudah sholat isya baru dia sholat? Maksudnya, kenapa dia harus tunggu? Dia sholat isya saja dulu, berarti dia sebetulnya dia mungkin dia menyebabkan bertanya seperti ini. Apakah harus berurut itu kalau orang menjamak? Mengerti tidak maksudnya? Misalnya dia sampai di waktu orang sedang sholat isya. Apa yang harus dia lakukan? Dia ikut sholat isya, padahal dia belum sholat maghrib nih. Masa dia sholat isya dulu baru nanti dikodok sholat maghribnya? Atau boleh dia sholat maghrib dengan niat sholat maghrib, nanti pas di rakaat ketiga dia salam sendiri karena dia posisinya dia belum sholat maghrib? Ataukah dia harus memang sholat isya lalu nanti belakangan sholat maghribnya? Yang mana yang benar kira-kira yang dia lakukan? Sholat isya dulu. Sholat isya dulu. Begini, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Apakah menjamak sholat itu harus urutan sholatnya atau tidak? Dalil yang paling kuat itu harus berurutan, karena Nabi ketika mengkodok sholat di perang Ahzab atau di perang Khandaq, ketika beliau terlalaikan dari sholat zuhur, asar dan maghrib, itu beliau melakukannya secara berurutan.
Ini dalil yang paling kuat menunjukkan apa? Menjamak sholat itu harus berurutan. Nah, posisinya sekarang kita mendapatkan imam sholat isya. Kita mau sholat maghrib dulu. Kalau kita mau melaksanakan ini mazhab, ya artinya berurutan. Berarti kita sholat maghrib dulu. Bagaimana caranya? Ya kita bilang tadi, niat dengan imam dengan makmum tidak ada masalah. Imamnya sholat wajib, kita sholat sunnah atau sebaliknya tidak ada masalah. Imamnya sholat maghrib, kita sholat isya tidak ada masalah atau sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya berapa? 4 rakaat. Gimana caranya? Caranya adalah ketika imam sudah di rakaat ketiga, kita duduk dan salam. Karena kita posisinya apa? Sholat maghrib. Sholat maghrib. Atau boleh juga kita bikin jamaah sendiri. Karena musafir itu tidak harus berjamaah bersama di masjid. Dia sesama musafir bisa bikin jamaah sendiri. Dia sholat maghrib dulu 3 rakaat, baru setelah itu sholat isya. Bahkan dia qasar itu sholat isya menjadi berapa? Menjadi 2 rakaat. Nah itu dia solusi supaya tidak ribet. Baik. Sudah? Waktu habis. Terakhir antum, ini penutup sudah, tidak ada lagi. Nah. Ada 5 apa? 7. 1, 3, lutut 2, 5, sama 2 ujung kaki. 7. Luka. Kalau luka tidak masalah. Artinya dia tidak bisa menyentuh lantai, itu ma'dzur. Bahkan kalau dia sholat duduk sekalipun dia tidak dia tidak berdiri sehingga dia tidak menginjakkan lantai, dia tidak ada masalah. Itu sholat ashabul a'dzar namanya, sholat orang sakit. Ada 3 itu ashabul a'dzar, orang sakit, orang musafir, dan orang yang takut. Itu ada babnya, bab sholatu ashabul a'dzar. Orang sakit itu banyak sekali keringanan-keringanan bagi mereka. Misalnya ada orang sakit, dia kentut terus, dia tidak berhenti kentutnya, sudah berwudu kentut lagi, sholat kentut lagi. Atau perempuan istihadhah namanya, darah penyakit, darahnya itu mengalir terus, tidak teratur mengalirnya. Dan ini pernah terjadi masa Nabi, Fatimah bintu Qais, itu darah najis, tidak bisa orang, tapi tetap wajib dia sholat. Bagaimana caranya? Caranya dia berwudu dulu, kemudian dia sholat. Kalaupun keluar itu darah, maka itu fattaqullaha mastata'tum, tetap sholat sesuai dengan kadar kemampuan. Begitu juga kalau orang lagi sakit, dia terkena najis, misalnya dia kencing-kencing terus, salasul baul namanya. Tatkala dia sudah berwudu, kemudian sholat, keluar lagi kencingnya, maka dia tetap sholat dalam kondisi bernajis seperti itu. Itu orang yang dimaafkan karena dia memiliki apa? Uzur. Sama dengan orang yang sakit tadi. Orang sakit itu juga memiliki uzur. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.